Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertemu kembali di perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan didekatkan. Yang sudah dekat, dirapatkan. Yang sudah rapat, dinikahkan. Percuma sudah lama kalau tidak nikah. Kalaupun ada yang sudah lama tapi tidak jadi nikah, itu sudah nasibnya. Yang pasti, walaupun tidak jadi nikah, minimal kita punya satu pahala. Pahalanya apa? Pahala menjaga jodoh orang. Sebelumnya kita akan doa dulu ya. Doa yang biasa sering kita lantunkan. Mari sama-sama ya. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahumma ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya kita flashback dulu ke materi yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan tentang sejarah singkat ilmu huduri. Bagaimana setiap tokoh yang mempengaruhi ilmu huduri itu saling berkaitan. Bukan hanya tokohnya saja tapi pemikirannya. Karena ilmu itu saling berkaitan. Contohnya pengetahuan A, pengetahuan B itu ketika disatukan melahirkan pengetahuan C. Semuanya saling berkaitan, semuanya saling terinspirasi, semuanya saling berkorelasi. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang alam ide Plato. Ada 3 masa di para filosof Yunani kuno itu. Masa pertama masa pra-Sokrates, masa Sokrates, dan masa pasca Aristoteles. Nah, ini selayang pandang tentang biografinya Plato. Lahir di Athena tahun, bisa dibaca ya, kelihatan ya, kelihatan. Nama aslinya Aristokles. Plato itu nama julukan. Kenapa disebut Plato? Karena dahi dan bahunya itu lebar. Jadi akhirnya dijuluki Plato. Dan nama Plato ini yang akhirnya jadi terkenal sampai hari ini. Malah banyak mungkin yang tidak tahu nama asli Plato. Ada 3 tokoh besar filsafat yang terkenal, mungkin sampai hari ini pada tahu ya. 3 tokoh itu, yang pertama Sokrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. 3 tokoh tersebut saling berkaitan. Sokrates gurunya Plato, Plato gurunya Aristoteles, walaupun pemikirannya itu tidak selalu sama. Bahkan Plato dengan Aristoteles sangat berbeda sekali pemikirannya. Begitu sama juga seperti mazhab ya, ada 4 mazhab ya, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Guru murid ya, tapi mereka berbeda pendapat. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ide di sini, ide bukan ide pikiran atau gagasan, bukan. Bukan itu. Ide yang dimaksud di sini bukan pikiran atau gagasan, bukan. Tapi ide yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Plato ini berasal dari kata idea atau eidos, yang artinya
visi atau kontemplasi. Itu yang dimaksud ide menurut Plato. Ide-ide Plato tidak tergantung pemikiran dan hal-hal yang dapat diindra. Maksudnya, ide menurut Plato ini tidak tergantung sama pemikiran ataupun hal-hal yang dapat diindra atau hal-hal yang bersifat fisik. Bahkan menurut Plato kebalikannya. Apa yang kita tangkap oleh panca indera kita dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam rasio kita itu tergantung oleh ide. Itu muncul karena ada ide, ada alam ide. Alam ide yang sebagai sumber munculnya pemikiran dan hal-hal yang dapat diindra. Saya akan coba kasih contoh bagaimana alam ide itu ada. Tadi kan menurut Plato bahwa alam ide itu sebagai sumber pengetahuan. Kita kasih contoh ya. Misalnya saya bikin kotak. Saya bisa menulis kotak karena ada alam ide. Ada bank data di alam ide. Akhirnya saya bisa menentukan, bisa membuat ini kotak, ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Gambar di kotak di dunia nyata bisa dihapus. Kalau di dunia ide tidak bisa dihapus. Nah, ini yang kelima, poin kelima, ide-ide yang satu tidak lepas dari ide yang lain. Contohnya api, atau yang lebih mudah lah es batu. Es batu nih. Es batu. Anggap es batu ya. Jangan lihat gambarnya, tapi bayangkan itu es batu. Es batu, saya bisa menggambar es batu, saya bisa membayangkan es batu karena es batu itu bukan hanya terdiri dari satu ide. Yang pertama ide es batu, tapi ada ide yang lain. Apa? Salah satunya dingin. Ide tentang dingin. Es batu itu minimal terdiri dari dua ide. Ide pertama, ide es batu itu tersendiri, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang sifatnya dingin. Nah, hubungan antara ide-ide yang tadi disebut persekutuan atau bahasa Sundanya koinonia. Anggap aja bahasa Sunda ya. Nah, di alam ide juga ada hierarki. Ada tingkatannya. Tingkatan tertinggi di alam ide itu disebutnya ide yang baik. Sederhananya gini. Anggap ini rasio. Ini rasio atau pikiran. Ini alam fisik. Ini alam ide. Sini nih posisi. Alam fisik bisa kita tangkap. Ada alat untuk menangkap alam fisik. Apa itu alatnya? Betul, alatnya panca indera. Niru dunia ide, semakin sempurna meniru dunia ide, maka semakin indah. Bagusan mana ini sama ini? Itu sebagai bukti semakin meniru dunia ide. Karena di dalam dunia ide kita kan kebayang kotak itu sempurna kan, simetris. Nah, semakin simetris semakin indah. Nah, ini materi yang materi lanjutan yaitu analogi gua.
Nah, ini menarik nih. Ketika di sini ada orang yang jalan-jalan nih, sini jalan-jalan ada orang yang jalan di sana kemari, maka ketika melewati api unggun maka akan muncul apa? Muncul bayangan. Seperti misalnya contoh apa ya? Kalau ini kayak monyet ya, ya bayangan kayak monyet sedang tepuk tangan. Anggap aja mirip ya. Atau apa tadi? Oh iya, gini ya. Apa ini? Susah nih. Oh. Ininya agak patuknya dikit. Oh. Di bayangan seperti berburu, padahal apa? Tangan. Buka. Akhirnya dia nengok ke belakang. Lah, kirain burung sedang terbang, ternyata cuma tangan. Oh, ternyata yang saya lihat di dinding bayangan tadi itu belum tentu itu realita. Ya, seperti ilmu-ilmu tasawuf ya. Kalau kita berbicara baca mankobahnya Syekh Abdul Qadir, masuk akal enggak? Ada dua kemungkinan. Apa memang itu tidak masuk akal, atau memang akal kita yang belum mampu. Sebelum saya memberikan kesimpulan, silakan ada yang mau bertanya? Saya bertanya Pak tentang yang halaman slide. Oke, silakan ditampilkan. Hubungan ide itu ada yang tertinggi. Iya. Kalau ada yang tertinggi, berarti ada yang terendah, Pak. Betul. Puncak yang tertinggi itu kan disebutnya yang terbaik, yang baik. Yang baik. Nah, untuk yang terendah itu apakah ada di alam idenya atau gimana? Sudah saya ketahui dari beberapa sumber, alam ide yang selain yang baik itu saling berhubungan, saling berhubungan, dan nanti ada yang tertingginya itu yang baik. Ya, ada lagi yang lain? Sudah puas? Oke, siap. Izin bertanya Pak. Oh, siap. Kan Bapak menyebutkan bahwa ide itu tidak bisa dihapus. Ya. Lantas bagaimana cara memanage ide supaya tersortir dengan baik dan tidak bikin pusing gitu kan Pak? Ide apa tuh dulu? Ide apa? Itu kayaknya ide gagasan ya? Ide gagasan ya? Nah, kalau ide yang di sini bukan ide gagasan. Kalau itu kan, kalau ide yang tadi mungkin dimaksud ada ide-ide gagasan. Misalnya tuh kita punya konsep A, punya konsep B, punya konsep C, D, akhirnya yang mana dulu nih? Kebanyakan konsep, kebanyakan pilihan malah jadi pusing sendiri kan? Mendingan satu atau dua pilihan lebih enak daripada banyak pilihan gitu. Itu mungkin ide pemikiran gitu. Tapi kalau di alam ide itu beda. Kalau ide itu punya alamnya tersendiri. Ya, tadi ini alam ide itu punya alamnya gitu. Alam ide atau dunia ide ini punya ininya, eksistensinya tersendiri, punya dimensinya tersendiri. Yang nanti ini akan turun, akan muncul dari alam ide ini, akan muncul di gagasan atau pemikiran. Nah, baik, saya cukupkan perkuliahan ini. Sebelum saya tutup, saya akan mengasih kesimpulan yang simpel saja. Menurut Plato, pengetahuan yang benar itu bukan berasal dari alam fisik. Karena alam fisik itu hanya bayang-bayangnya sebagian saja. Bahkan tidak real. Karena alam fisik itu meniru dari alam ide. Yang real menurut Plato adalah alam ide. Pengetahuan yang benar berasal dari alam ide. Itu saja kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.